Oke, selamat siang kawan-kawan. Menjelang sore belum ya? Mas Bro lagi seneng pakai peci untuk menghargai yang ngasih peci. Kalau pecinya dikasih saya, ini kan pemberian dari seseorang, kemudian pecinya dipakaikan bermanfaat, dia mendapatkan pahala. Tentunya seperti itu. Kita akan bahas PP. Sekarang lagi kondisi market kelihatan akan all season akan terjadi, semua koin akan naik semua, akan tetapi kenaikan jelas nggak sama ya, tergantung masing-masing rezeki. Kita holding koin ini naiknya kok tinggi, ini kok naiknya melempem, ya kita rezeki masing-masing ya. Akan tetapi saya akan memberikan panduan untuk kalian, koin yang aman BTC, ETH yang belum naik tinggi, BNB ya. Itu untuk meme coin yang akan di ETF kan, saya pilih di PP. Kalau sampai di ETF kan, ini nggak main-main, artinya akan bermasa panjang dan bukan sembarang koin. Bukan sembarang koin, ini koin pasti koin sudah terpilih, baik seleksi alam ataupun seleksi institusi para well ataupun paus-pausan. Ini akan luar biasa ya, akan naik semua. Dan yang trade saya harap jangan trade koin yang bahaya, risiko. Trade lah koin yang volume gede, yang lagi rame, yang lagi naik. Kalau PP sih nanti ngebomnya nanti belakangan, ini akan bermasa panjang. Biasanya tanda-tanda altcoin season itu para well itu akan ngangkat koin-koin yang nggak jelas, market cap kecil, utilitas nggak jelas, diangkat pump tinggi. Karena apa? Dia ngambil serok di bawah duluan, kemudian dia pump, holdernya nggak ada, masih tipis, sudah pada CL. Yang jelas ketika diangkat ke atas nggak ada yang TP, nggak ada holdernya. TP pun mungkin sedikit saja, hitung-hitungan sudah di pump di atas. Pasti orang kita kan FOMO masuk. Tadi aja di grup aja, kemarin kemana aja PP belum naik. Begitu PP sudah naik tadi, masa mau masuk aja. Masih murah ini gitu, masuk aja gitu. Nanti turun lagi nggak apa-apa, kan targetnya nanti 0,2 paling nggak setengah TA. Kita udah cuan besar kan yang masuk dari sekarang ya. Itu nanti setelah dianggap tinggi sama paus untuk koin-koin yang MC kecil, orang akan terpancing di atas. Sudah terpancing di atas ya, sikat sama paus, dibanting dia TP dan nggak pernah balik lagi. Dia akan cari modal untuk masuk koin-koin yang berfundamental bagus seperti BTC, BNB, ETH. Mereka itu main kripto itu modalnya modal cuan. Kayak Mas Bro itu udah tenang, modalnya cuan. Modal di tahun modal 2023 cuan di 0,43 kemarin PP, dapat punya uang ratusan juta sekian, yang sebagian belikan barang kita punya apa, kita pin mobil atau apa, yang sisanya itu hasil cuan kita golang lagi, kita olah lagi. Jadi kalau naik turun itu psikis sudah terjaga. Ya tidak semua bisa begitu. Untuk yang pemula bertahap, awalnya Mas Bro mobil satu pun lepas, hilang di koin gemblung raca, katanya punya Maymas lah, ada Elon di situ, Pret. Itu hati-hati. Sekarang nggak percaya lagi saya dengan influencer yang endosan seperti itu. Ya kita harus melihat data fakta aja, holdernya, kapitalisasinya kita harus dilihat, fundamennya seperti apa, di balik layar siapa. Kalau si Cis itu bukan orang bodoh, orang bego, orang goblok, orang kere, itu bukan. Secara duit kita udah tahu siapa Cis. Sama Trump aja kerjasama ya, secara uang, secara konsisten orangnya. Ketika ada koin yang jatuh padahal dia ikut bonyok di situ, teralunya sudah ditendang, di listing kembali, karena untuk menjaga orang-orang supaya nggak pada gantung diri ketika jatuhnya teralunya, ininya bubukkan dengan koin lunci. Itu kan secara psikis itu menjaga mereka supaya nggak pada banyak korban. Itu sih Ciset orangnya konsisten seperti itu. Dan nggak ada ETF, naiknya lah lebih paling tinggi kemarin sampai 22 juta. Mana Vitalik ETH-nya? Ya jualan mulu si Ethereum Foundation yayasannya. Kemarin 1250 koin aja udah 47 miliar lebih. Mereka alasan untuk project ya nggak semua, paling ya tidak ada yang buat badok. Kasar banget, maaf ya, cara ngomong kasar padahal ya. Kemudian
yang 126.000 itu masih cadangan yang belum dilepas juga punya Ethereum Foundation itu, ya kan, mantap banget, ya kaya raya, makanya nggak pernah akan desentralis. Yang desentralis ya PP sama si yang ada sekarang ya dua, PP sama si BTC, ya makanya sampai GZ adopsi BTC apa artinya, ya mantap nanti. Dan yang akan jual di pucuk, saya kasih tahu, yang akan dijual di pucuk itu melihat dari BTCD yang akurat. Jangan lihat naik turunnya jangka pendek. Mereka pemain-pemain yang sudah bangkotan kelas papan atas itu nyantai aja kawan. Dia tuh santai, apalagi yang dimainkan modal cuan santai. Dia akan melihat itu nanti di harga pucuk, harga tinggi, tapi nggak semua orang kuat, nggak semua orang mampu. Ya, nggak semua orang sabar. Itu di BTCD di 50%. Kalau di tahun 2017 itu di 37, di tahun 2021 di 40% BTCD-nya. Kemudian diperkirakan tahun 2026 ini di 48. Tapi saya 52 saya sudah mulai TP bertahap sampai 50. Saya sikat habis untuk sampai 48. Saya nggak berani juga karena takutnya cepet gitu, langsung pump lagi. Pokoknya bottomnya diperkirakan di situ. Kita melihat BTCD juga ya. Jadi koin yang bagus-bagus saja yang kalian embat. Dan banyak kegagalan di tahun 2021 harusnya cuan besar ya, termasuk saya, itu dari ketidaksabaran itu. Contohnya gini, kita ngirim lihat koin lain yang sudah terbang, koin kita belum terbang, gedek toh, jengkel toh, nggak terbang koin kita. Ngapain nih koin kita ini? Ya kita pindah aja koin yang sudah terbang. Yang sudah terbang ya kita on masuk yang sudah terbang, giliran turun, giliran kita balik ke koin kita malah sudah ngepam yang kita tinggalin. Itu akan terjadi banyak hal seperti itu ya. Ini masih ada trader yang naik turun dikit, masih ada trader. Bukankah berarti kenaikan itu nggak ada koreksi? Tetap ada koreksi naik, koreksi kecil, naik lagi, koreksi kecil, naik lagi, koreksi kecil, bertahap seperti kemarin si Repto kan juga begitu. Dan ini nanti kenaikan ini juga bertahap sesuai dengan fundament. Ada Clarity Asset, ada ETPP, ada si Powell sudah diganti ya untuk ketua Fed ya, itu macam-macam. Jadi saya rasa tahun ini tahun yang menyenangkan, mudah-mudahan untuk kita semua, untuk kita cuan ya. Kita tunggu BTCD itu patokan, karena itu adalah indikator yang akurat untuk larinya uang arahnya kemana. Ini masih terjadi di BTC season, tapi sudah mulai sebagian masuk ke alt season karena altcoin sudah mulai pada naik semua. Dan untuk trade, cari koin-koin yang aman dalam arti seperti yang saya sampaikan kemarin itu kurang opo untuk kalian saya ya. Kemarin udah saya kasih koin, sekarang sudah 2.600.000 lebih koin indeks DTV. Itu selalu saya singgung ketika saya bikin video, karena itu di list di atas BTC itu koinnya punya CMC ya. Kenapa harganya 2 juta lebih? Karena juga pasokannya sedikit. Dan itu masih market cap-nya masih kecil, rankingnya masih di 100 lebih. Itu akan lebih baik, akan lebih anteng. Untuk swing juga enak sekali. Kemarin sampai 3.200.000 jual, udah saya infokan juga. Turun lagi kemarin, bearish kan pada turun kemarin sampai 2 jutaan, masuk lagi 22 udah dijual. Ini masuk lagi kemarin ke 25 terjun lagi ke 22, masuk lagi sekarang ke 26, jual lagi. Itu untuk swing itu kita fokus di koin satu yang memang untuk swing naik turun itu jelas. Jangan pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, kacau. Orang sama kita juga cari istri pindah sana, pindah sini, kacau. Sama juga mantan saya cari sana, cari sini, pindah sini, jadi less drag. Kalau begitu itu nggak boleh begitu, harus konsisten. Mas Bro istrinya 2 nggak konsisten, 2 apa, 1 itu kan ditinggalin 6 tahun ya, kita nyari lagi. Itu pun 1 udah cukup, nggak kemana-mana lagi. Tapi karena dia udah orang-orang yang begituan, kadang-kadang cinta nggak cukup, 1 pindah lagi, 1 ditinggal lagi, itu begitu. Heran juga saya. Tapi nanti saya yakin akan dapat yang dunia akhirat, semua berkat kesabaran. Karena
apapun kita menanam kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan juga. Kita menanam modal juga, kita akan dikembalikan juga sama yang di atas. Itu aja prinsipnya. Nggak ada kebenaran, kebaikan itu akan selalu menang di ujung-ujungnya. Memang kalau awal-awal sih begitu. Ini aja yang ninggalin saya lihat juga, termasuk yang dua-duanya itu nggak akan lebih baik kehidupannya, nggak akan lebih baik, termasuk cintanya juga nggak akan lebih baik gitu loh ya. Nggak percaya ya, buktikan nanti. Oke, mungkin itu aja ya. Kalian bisa serang Cardano yang belum naik tinggi. Ini semua hijau semua, artinya aliran dana udah mulai masuk ke altcoin sebagian ini. Tapi BTC-nya Kim udah tinggi, udah nggak apa-apa, nanti gampang. Ya mungkin cukup itu aja, nanti gampang bikin video lagi untuk sore malam, kadang dangdutan macem-macem kalau pas lagi sempet ya, kalau saya lagi ada mood, kalau nggak ada mood, kalau pas nggak keluar juga ya. Oke, salam, tetap diam, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, pesat cuan, bisa memilih, semua tanggung jawab masing-masing ya. Di sini hanya memberikan info sebatas yang saya tahu, selebihnya kalian riset sendiri. Kalian bisa masuk BNB, ini udah 10 juta, kemarin sempat di bawah 10 juta, sekarang udah hampir 11 juta ya. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P. Just, crowd, just.